Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana untuk sampai hari ini Allah masih memberikan kita rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta keberkahannya kepada kita bersama. Di mana untuk sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup, untuk menikmati suasana di bulan Ramadan pada hari keempat ini di tahun 1441 Hijriah. Meskipun kita berada dan masih berada dalam zona pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tengah pandemi virus COVID-19 atau coronavirus ini, kita masih bisa menikmati hidup dan bisa menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita bersama. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, marilah kita untuk tidak bosan-bosannya dan tidak hentinya berdoa kepada Allah agar wabah corona atau COVID-19 ini segala diangkat dan dihilangkan oleh Allah dari dunia Allah ini. Amin. Kemudian saya juga tidak bosan-bosan mengajak kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa, memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, baik ibadah sedekah ataupun ibadah qiyamul lail pada malam harinya, dan ibadah tadarus atau qiraatul Quran siang ataupun malam hari, dengan tujuan hendaknya agar segala amalan dan ibadah kita dilipat gandakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa disampaikan buat Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan keempat ini kita akan mencoba membahas mengenai sifat terpuji. Ada 4 sifat terpuji yang dibawakan pada diri Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Siddiq artinya adalah orang yang selalu berbuat benar. Kemudian amanah, orang yang selalu bisa dipegang ucapan ataupun janjinya. Kemudian fatanah, cerdas dalam bersikap, cerdas dalam bertindak, dan cerdas dalam memahami sesuatu. Kemudian tabligh, menyampaikan pesan Allah kepada kita dan juga Rasulullah, bahwasanya sebagai seorang muslim yang baik, maka kita harus wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah engkau, kata Allah, mengajak kepada kebaikan dan mengajak untuk menjauhi kemungkaran. Ini perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka dakwah ataupun dalam bentuk kegiatan tabligh, menyampaikan kebaikan kepada sesama umat muslim, sesama manusia, adalah tugas bagi masing-masing diri kita. Masyiral muslimin wal muslimat, muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh Rasulullah adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang harus dan perlu kita ikuti sebagai umat. Kemudian ada beberapa sifat terpuji yang juga harus ada dalam diri kita. Yang pertama, qanaah.
Qanaah artinya adalah rela menerima apa yang Allah takdirkan kepada diri pribadi kita. Kemudian yang kedua yaitunya sifat zuhud. Zuhud adalah berhasrat terhadap sesuatu walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada. Jadi zuhud ini adalah membatasi hawa nafsu ataupun keinginan diri kita ketika kita ingin melaksanakan sesuatu namun kita tidak memaksakannya walaupun kesempatan kita untuk memperoleh sesuatu itu ada. Maka ini dikenal dengan sifat zuhud. Sifat selanjutnya adalah sabar. Sabar adalah menerima segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Dalam artian tidak menuntut dan tidak melompat terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Ini dikenal dengan sifat sabar. Kemudian sifat selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah artinya adalah teguh pendirian. Jadi seorang muslim harus memiliki sifat teguh pendirian terhadap keimanan dan akidahnya masing-masing. Maka jangan sampai seorang muslim itu pendiriannya berubah-ubah dalam hal keimanan, ketakwaan, dan juga amalan di sisi Allah Subhanahu. Kemudian sikap selanjutnya yaitunya tasamuh. Sikap tasamuh itu adalah sikap tenggang rasa atau sikap sosial antar sesama manusia, antar sesama muslim. Maka sifat ini juga harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya harus memiliki rasa tenggang rasa dan rasa sama-sama merasakan sesuatu yang dirasakan oleh saudara. Artinya ketika seorang saudara kita merasakan perihnya kemiskinan, perihnya kelaparan, maka kita harus ikut bertanggung jawab merasakan susah, sedih dan senang saudara kita tersebut dengan cara memberikan dia bantuan dan pertanggungan sebagai kewajiban kita sesama umat muslim. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 213, dalam potongan ayatnya dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya kata Allah umat muslim itu adalah satu. Apa maksudnya di sini? Ketika seorang muslim tersakiti, ketika seorang muslim merasa sedih, ketika seorang muslim merasa kelaparan, maka muslim yang lainnya juga harus sama mempertanggungkan atau serasa senasib dengan saudaranya tersebut. Masyaallah muslimin wal muslimat, saimin wal saimat rahimakumullah. Itulah sifat-sifat terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah: sidik, amanah, fatanah, dan juga tabligh. Kemudian sifat-sifat yang juga harus dimiliki seorang muslim lainnya yaitu qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada diri pribadi. Kemudian zuhud, yaitu tidak berhasrat
terlalu tinggi, tidak memperturutkan hawa nafsu dalam segala sesuatunya. Kemudian sabar dalam menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam hal perkara iman, ketakwaan, akhlak dan juga amalan. Kemudian tasamuh, yaitu rasa tenggang rasa yang harus dimiliki, rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama umat muslim atau sebagai sesama manusia. Semoga sifat-sifat terpuji ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi sebuah sikap yang istiqomah yang melekat pada diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian kultum singkat kita dalam kajian Ramadan Sederhana pada pertemuan keempat di hari keempat bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Insyaallah esok hari kita akan ketemu lagi. Jika yang salah itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.